manusia yang tak ada paru-paruan sifatnya. Jelas esensinya. Kedua, orang ini wajar menerima firman. Karena dia tentu adalah manusia yang akan menyampaikan perkataan Tuhan. Kalau dia adalah sang firman sendiri, ngapain lagi dia dengerin perkataan Tuhan? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri yang akan berfirman. Kita tanya sama kalian nanti, itu Matius, Markus, Lukas itu firman siapa? Firmannya Yesus. Padahal Yesus katanya menyampaikan firman Bapa. Kayak cemana ini? Itu ayat-ayat yang kalian imani sebagai doktrin iman kalian itu firman siapa, wahai saudaraku Kristen? Firmannya Yesus. Loh. Bukankah Yesus menyampaikan firman Bapa sesuai Ulangan 18:18? Ya kan dia firman itu sendiri, Uni. Lah terus dia kan menyampaikan firman sesuai ayat yang Anda baca. Segala firman yang Engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ini kayak gini nih ya kalian main-mainnya ya. Bapak pemilik sang firman kemudian berfirman, si firman menjadi sang firman. Kemudian sang firman ini menerima firman lalu memfirmankannya. Dan firman inilah yang menjadi firman lagi. Apa ini? Sebenarnya saya tidak masalah dengan Ulangan 18:18 ini. Saya menghargai kitab Torah ini. Saya akui, good. Mantap ini untuk Yesus. Tapi mari sama-sama. Siapa yang mengingkarinya? Saya atau kalian? Saya sudah tunjukkan buktinya. Bahwa kalian mengakui dia bukanlah manusia normal memiliki istri. Masalah istrinya nanti sebanyak atau berapa. Ayolah, Rabi Yahudi juga berbeda pendapat tentang apakah Musa itu poligami atau tidak. Nanti nggak usah. Kita kalau bicara tentang bagaimana Yahudi memahaminya, dua-duanya ditolak, Bang. Baik jangankan Islam, Kristen juga ditolak itu. Tapi saya baca berdasarkan bagaimana sudut pandang kalian menganggap ayat ini untuk Yesus. Saya katakan, saya terima. Tapi jangan kalian ingkari ya. Tapi doktrin kalian mengingkari Ulangan 18:18 ini dengan mengatakan bahwa sama sekali dia tidak sama seperti Musa. Dia Tuhan, manusia. Musa adalah manusia biasa. Dia menyelamatkan manusia untuk ke surga. Musa hanya menyelamatkan dari Mesir. Nah, jadi kalian yang mengingkari. Terima kasih. Terima kasih, Bang Darius. Ini ada 5 menit ini ya. Pernyataannya adalah untuk Nabi Muhammad boleh, untuk Yesus boleh. Ya kalau dia separuh Allah ya apakah dia cuma separuh Tuhan atau dia separuh manusia? Nah ini pernyataan dari Unirifa ya, dia menyampaikan firman dari Bapa. Apakah seperti apa? Nah itu. Ini pernyataan. Apakah masih terkorelasi dengan Ulangan 18 ayat 18? Silakan Bang Darius. Saya cuma menyampaikan. Oke, makasih Teh Uni yang ya di malam ini Teh Uni yang paling cantik di Komal ini ya. Ya kita harus bedakan ya, kalau di Yohanes 1 ayat 1 dan 2 ayat 1 2 itu digunakan kata logos ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 17 itu digunakan kata rema. Tadi kita tahu rema dan logos itu beda. Logos itulah hikmat pengetahuan Allah yang dimana firman itu telah menjadi manusia. Sedangkan Yohanes 12 itu menggunakan kata rema, artinya kata-kata, ucapan. Itu bicara tentang kesatuan. Sebagai sang anak di dalam diri manusia, melakukan sesuatu, ada komunikasi antara Bapa dan anak yang dibangun. Ini tidak akan menggeser sang firman yang menjadi manusia. Makanya Paulus dengan tepat menggunakan mengosongkan diri berarti firman itu bukan berarti berubah 100% lalu firman yang nggak ada totalitas manusia, bukan. Artinya apa? Sang firman itu memberikan ruang kosong pada dirinya lalu mengambil kemanusiaan. Itulah kata kenosis. Oke, saya jawab ya. Jadi ada perbedaan kata logos dan juga kata rema. Logos itu adalah hikmat pengetahuan Allah yang mana telah menjadi manusia. Lalu Yohanes 12 itu menggunakan kata rema, artinya kata-kata. Di sini ada semacam komunikasi kesatuan antara Bapa dan anak. Itu yang dimaksudkan Yesus. Bapa dan anak apa? Ya tentu Bapa dan sama anak. Bapa anak mau bicara apa? Ada komunikasi, ada satu kesatuan antara Bapa dan anak. Nah itu yang saya bisa menjelaskan. Kalau tadi Teh Uni bilang ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Kesamaan tadi saya bacanya cuma hanya sebentar ya. Ada banyak sih, cuma saya baca yang pertama. Yang kesamaan yang berikut yang saya harus sampaikan ke Uni yaitu seorang nabi itu harus muncul dari kalangan Israel dan diutus oleh Adonai Elohim. Yaitu pertama. Sedangkan nabi baginda Rasulullah itu dijelaskan di dalam surat 27 ayat 91 bahwa dia diutus untuk menyembah Tuhannya negeri ini. Pada zaman dulu setiap negeri itu punya Tuhan masing-masing. Seperti saya catat di sini, seperti
orang Sidon memiliki dewi namanya Dewi Asitoret di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 5, dewa Milkon dari Bani Amon, dan juga Tuhannya Bani Israel disebut sebagai Adonai Elohim, dan Tuhan yang mengutus baginda Rasulullah ada Tuhannya negeri Mekah, sebagaimana tercatat di dalam surat 27 ayat 91. Jadi dia harus orang Israel, dia diutus oleh Adonai Elohim, bukan dari Mekah, diutus oleh Allah SWT. Kan sudah beda Tuhan, beda negeri. Jadi dari situ sudah gugur dalam apa yang saya kasih pantai. Jadi sudah, nah, baginda Rasulullah dia tidak masuk di dalam bagian sebagai orang Israel, tidak, dan juga tidak diutus oleh Adonai Elohim, tapi diutus oleh Tuhannya negeri mereka sesuai dengan surat 27 ayat 91. Itu sudah gugur. Dan Musa pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Yesus juga ketika Yesus dimuliakan di gunung, dia membawa Yohanes, Yakobus, dan juga Andreas. Itu Allah Bapa mendengarkan suaranya kepada mereka, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Musa pernah bertemu dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan, disaksikan oleh bangsa Israel. Dan Yesus juga pernah membawa 3 muridnya dan mendengarkan suara Tuhan. Pertanyaan saya buat Uni, ada nggak di dalam Quran Nabi Muhammad pernah mendengarkan suara Tuhan langsung tanpa perantara dan ada dalilnya? Ada nggak sih? Nabi Muhammad pernah mendengar suara Tuhan langsung dan ada yang menyaksikan. Kalau Yesus ada menyaksikan, 3 murid menyaksikan, Musa mendengar suara Tuhan, ada bangsa Israel menyaksikan. Ini satu pertanyaan saya yang mungkin Uni bisa jawab dengan dalil. Ada nggak di dalam Quran atau hadis baginda Rasulullah bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, lalu Allah SWT menyampaikan sesuatu secara langsung tanpa perantara malaikat Jibril? Kalau Musa tidak pernah melalui perantara malaikat Jibril, Yesus ketika dimuliakan di gunung, Allah Bapa berbicara kepada dia tanpa melalui malaikat Jibril. Menjadi pertanyaan, ada nggak di dalam Quran Allah SWT berbicara kepada Muhammad muka dengan muka, secara audible, suaranya secara audible tanpa ada perantara? Dan saya minta dalil itu yang bisa berikan kepada saya untuk biar saya bisa harus ada kesamaan. Time is over, brother. Bisa ada kesamaan. Saya mempertegas saja ya Uniripa ya, maaf ya. Tapi saya tidak membela siapa-siapa. Saya di sini hanya penengah, betul-betul sebagai penengah ya. Jadi apakah Allah SWT sama dengan YOTVV? Kemudian poin kedua, nah apakah Nabi Muhammad diutus oleh Adonai Elohim? Poin ketiga, Nabi Muhammad pernah nggak dengar firman atau suara dari Allah? Kalau Musa ya dengar suara dari Allah. Nabi Muhammad apakah langsung? Kenapa harus lewat perantara? Itu 3 poin yang saya catat dari penjabaran pertanyaan Pak Darius. Silakan Uniripa, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, saya bukakan satu ayat dulu. Pertama saya bantah dulu ya. Sekarang saya mulai membantah nih untuk Yesus. Tadi saya benarkan tuh, kalaupun untuk Yesus oke, saya terima. Tapi kalian jangan khianati. Justru kalian yang mengkhianati dengan penjelasan doktrin Kristen kalian, itu penekanan saya ya. Kalian mengatakan itu untuk Yesus, tapi kalian khianati sendiri. Itu poinnya. Yang kedua, sekarang saya bantah buat Yesus. Baru saya masuk nih. Jadi kalau kalian katakan bahwa ayat ini adalah dari kalangan Bani Israel, kalian baca kitab suci kalian sendiri ya, saya nggak tahu nih maksudnya apa ini, atau kalian mau bilang itu ya begini ya, terserah lah ya, kita pakai dalil sekarang. Bentar guys, bentar, coba dimatikan dulu apanya Rika. Oke, terima kasih. Bentar ya, aduh hilang mana tadi nih, bentar, ini dia, dulu mana kamera aku? Saya matikan ya. Ya, jangan ini dulu, bentar. Saya adil ya, jujur saya ya. Jadi saya nggak bela siapa-siapa, saya lurus. Saya akan bacakan bahwa justru kitab Tanakh sendiri yang membantah bahwa nabi ini untuk Yesus. Nah, mari kita baca di sini. Oke, teman-teman, Pak Darius dibuka ya.
Ulangan pasal 34 nomor 10 saya bacakan. Sabar, saya buka. Ulangan 34 nomor Ulangan berapa? Ulangan 34 nomor 10. Kalau nggak salah ya. Apa hafalan saya masih benar nggak? Oke. Nah, Siap. ini ada di dalam kitab Ulangan pasal 34. Perikopnya adalah kematian Musa. Oke? Justru di Ya. sini penegasan bahwa ini bukan untuk Yesus. Kenapa? Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, sementara Yesus di antara siapa lahir? Di antara orang Israel. Bahkan dikatakan orang Israel sendiri. Sementara kalau kita merujuk kepada bahwa seorang nabi ini akan dilahirkan di antara saudara-saudaranya, itu bisa kita benarkan. Kenapa? Yang namanya Ishak dengan Ismail itu bersaudara. Mau kalian tunggang-tungging, guling-guling bambu kek, di mana kek kalian bilang bahwa mereka nggak saudara, itu urusan kalian. Bahwa Ismail itu dengan Ishak itu satu bapak, itu kalian mau bilang oh enggak, terserah. Mereka satu darah. Nggak bisa dikatakan mereka berbeda, mereka adalah saudara, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa nabi itu yang sama seperti Musa itu, yang dikenal berhadapan muka dengan Tuhan, itu bukan dari Bani Israel. Lalu Anda katakan, mana kalau begitu Nabi Muhammad memenuhi biar sama? Loh, sama seperti Anda, tidak sama seperti Bani Israel katakan. Kalian yang mengatakan bahwa suara Tuhan itu didengarkan langsung Nabi, lalu ada yang nongol lihat. Kalau memang suara Tuhan bisa didengarkan oleh Nabi, ini logika sederhana ya. Kalau memang Tuhan itu berfirman kepada satu orang Nabi, lalu ternyata banyak yang dengar, ngapain dia berfirman kepada Nabi? Mendingan dia kasih pengumuman dari langit lah. Wahai hamba-hambaku, gue Tuhan, sembah gue. Bang, pakai ini. Karena dia mengutus Nabi, supaya apa? Karena tidak semua orang punya kognitif yang sama untuk memahami perkataan Tuhan. Maka dipilihlah orang-orang terbaik di antaranya para Nabi ini. Lalu, apakah Nabi ini, Tuhan ini pernah dengar suaranya? Apa kata Yesus? Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kalian dengar. Begitu. Kata siapa? Yesus. Lagi-lagi kalian dibantah sama Yesus, sama Nabi Musa, sama kitab kalian sendiri. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Walaupun kalian tidak percaya sama sekali, di Al-Quran kami jelas Nabi Muhammad itu melalui proses Isra dan Miraj. Waktu Musa naik ke Gunung Horeb, memang kalian tahu kalau Tuhan yang turun ke bawah ketemu dengan Musa. Dari mana kalian tahu bukan Musa yang naik ke langit untuk bertemu Tuhan, tapi Tuhan yang turun cek ketemu sama Musa? Di situ tidak tertulis. Tapi mari kita bahas, Nabi Muhammad SAW juga berhadapan dengan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ada hijab, nggak ada nongol ngeliat Tuhan, hai Tuhan, nggak ada begitu. Dan bagaimana prinsip orang Yahudi memahami kitab Taurat ini? Apakah sama seperti kalian yang mengatakan bahwa Tuhan itu, Tuhan yang infinite itu bisa dilihat oleh mata? Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Beda lagi dengan doktrin iman Kristen yang mengatakan ketika Tuhan dilihat, malah Tuhannya yang mati. Saya sudah katakan, saya tidak masalah dengan kitab Torahnya orang Yahudi ini. Esensial kenabiannya, esensi ketuhanannya, kami tidak masalah. Karena mereka tidak menunjukkan kepaganannya. Yang menjadi polemik adalah ketika esensi Tuhannya Bani Israel kalian rombak. Kalian katakan Tuhan itu turun mendatangi manusia. Sementara apa kata Tuhan dalam kitab Raja-Raja dan banyak kitab mengatakan, mereka Bani Israel akan berdoa dan aku akan mendengarkannya dari surga, dari langit. Apa kata Salomo ketika membuat bait suci Tuhan? Jangankan langit di atasnya sendiri tidak akan mampu menanggung Tuhan. Bait Tuhan ini bukan tempat Tuhan nongol, hidup, lahir di sini bukan. Tapi kalian bilang apa? Tuhan kalian lahir ke dunia, hadir ke dunia. Jadi yang saya kritisi adalah, saya tidak akan pernah mengklaim bahwa ini untuk Nabi Muhammad SAW. Saya tidak akan pernah mengklaim itu. Kenapa? Karena saya tidak percaya kitab ini. Ini tidak bisa jadi patokan kebenaran. Tapi kalau kita menggunakan by data, secara ciri-ciri, sudah terbantahkan dengan doktrin kalian bahwa ulangan ini untuk Yesus. Bahkan kalian yang bantah. Saya justru menerima. Saya katakan, baiklah ini untuk Nabi Yesus. Tapi kalian yang menghinanya dengan mengatakan bahwa secara doktrin itu bukan. Dengan mengatakan bahwa, oh dia adalah Tuhan, oh dia adalah ini. Itu ya Bang. Bang tolong ditanggapi juga argumen saya yang mengatakan bahwa Anda sebagai orang Kristen. Oke. Kalian doktrin kalian yang membantah ulangan ini. Monggo. Oke. Pak Darius, ini disampaikan dalam ulangan 34 ayat 10, bukan Yesus. Kemudian Nabi Muhammad sudah bertemu dengan Allah
lewat dan berbicara itu lewat Isra Miraj ya, itu hal-hal itu ya. Tapi ada hal-hal yang disampaikan lewat Uni Rifa tadi. Nah ini kemudian entah sudah dijawab atau belum terkait dengan Allah Adonai Elohim Adonai yang mengutus itu sama atau tidak. Nah itu tergantung Bang Darius mematakannya seperti apa. Seperti itu. Saya tidak membela siapa-siapa, tetapi silakanlah Bang Darius mematakan itu. Silakan Bang Darius. Oke, baik. Tadi saya minta data apakah Baginda Rasulullah pernah mendengar suara Tuhan di dalilnya. Ternyata data tidak ada ya. Data tidak ada yang ditunjukkan oleh. Tapi malam ini saya tunjukkan data di mana Musa mendengar suara Tuhan dan disaksikan oleh bangsa Israel, dan juga di dalam di dalam Matius 17 ayat 5 dan 6, Yesus dan para murid mendengar suara Tuhan, suara Bapa Adonai. Saya baca dulu. Di dalam Keluaran pasal 19, ayat ini by data nih ya, bukan by hipotesa. Keluaran 19 ayat 9, Keluaran 19 ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Saya baca lagi di ayat 17-18 ya. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah membawanya dalam gurun itu. Dan saya akan baca kompirasi dengan ayat Matius 17 ya. Bangsa ini diliputi dengan awan ya, di mana Tuhan berbicara dengan mereka. Di dalam Matius pasal 17, bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di gunung. Matius 17 ayat 5 dan 6 saya baca ya. Matius 7 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkan dia. Jadi Musa sama bangsa Israel diliputi oleh awan dan Tuhan berbicara. Yesus juga bersama para muridnya. Ketika Yesus dimuliakan di gunung, tiba-tiba awan datang meliputi Yesus dengan murid-muridnya, dan di situ Tuhan Adonai Elohim Sang Bapa berbicara kepada mereka, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan. Itu kesamaan Yesus dengan Musa. Ya, kesamaan yang berikut, Yesus dengan Musa memberikan sema. Musa mengajarkan sema Israel. Kita baca dulu sema Israel yang diajarkan oleh Musa. Sorry sebentar ya. Saya lihat ya. Oke, di dalam ulangan 6 ayat 4 di sini Musa mengajarkan sema ya. Kita tahu semua itu ayat yang sangat ini penting buat orang Israel, dan tentu semua orang Kristen juga hafal itu ayat itu. Ulangan 6 ayat 4 saya dengar. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kalimat ini diulang oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 9 diulangi oleh Yesus sendiri. Saya baca Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Yesus mengulangi sema yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah
ada nabi lain yang mengajarkan sema Israel. Tidak ada nabi manapun yang mengajarkan sema ini kepada Israel selain Musa yang mengajarkan di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan ini diulangi lagi oleh Yesus di dalam di dalam Markus 12 ayat 9. Dan Musa mengajarkan 10 perintah di dalam Keluaran pasal 20, dan ini diulangi lagi oleh Yesus di dalam kitab Matius berapa itu? Yesus mengulangi lagi dengan singkat. Maaf, saya buka dulu. Bang RK bisa tampilkan itu, yang dengarlah hai orang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, di dalam Matius 37 ayat 37 dan 39. Matius 37 ya. Di dalam Matius 27 ya, 27 ya, bukan 37. Matius 27 ayat 27 sampai 39. 27 sampai 99 ya. Sesudah itu ia mengambil sorry. Matius 37. 10 detik lagi loh. 10 detik ya. Kalau Bang Darius ngomong langsung 10 detik ini. Saya adil. Siap. betul-betul. Nanti lewat nggak apa-apa, nanti apa. Saya agak salah catat ayatnya. Di situ Yesus mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah penggalan 10 perintah yang Yesus ajarkan. Jadi Yesus dengan Musa mengajarkan sema Israel, Yesus dengan Musa mengajarkan 10 perintah. Oke, Inilah time is kesamaan over. Yesus dan Musa. Ini tidak diajarkan nabi siapapun. Saya Kata adil. Tuhan dari manapun tidak ada. Waktunya habis. Terima kasih. Maaf. Oke, Uni Rifa, rasa kalau belum puas atau apa, silakan. Ya, ada nih, Ucapkan, nih. ya. Hantaman lagi nih Bang Darius, pegangan kuat-kuat. Tapi Silakan. makan dulu bakwan yang ada di depannya Bang Darius. Oh, saya pegang kuat-kuat. Ya, pegang kuat-kuat ya. Terima kasih spesial banget buat Bang alumni Kiamat, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang lain yang saya tidak lihat tadi namanya. Teman-teman, kembali lagi saya akan menghantam Bang Darius yang mengatakan, oke, ini buat Yesus. Inilah yang akan saya kupas tuntas. Benar tidak? Jadi gini ya teman-teman, penulis kitab Matius, penulis kitab Markus, penulis kitab Yohanes, itu adalah kitab yang ditulis oleh manusia yang berusaha mencocokkan nubuatan dengan apa yang mereka dapatkan sebagai berita yang mereka tuliskan. Lalu kalau seandainya Bang Darius mengatakan ini dipenuhi Yesus, itu memang tugasnya Matius, Markus, Lukas. Masalahnya adalah realitasnya benar nggak seperti itu? Mari kita bahas, Markibas. Buka Ulangan pasal 5 nomor 25. Buka semua versi terjemahannya. Saya tidak mau satu terjemahan saja. Ini dia adalah, mohon maaf saya katakan, penipuan publik yang kita dapatkan dari doktrin penulis kitab Matius, Markus, dan Lukas menceritakan ada kecocokan antara proses kenabian Musa dengan proses kenabian Yesus. Buka Ulangan 5 nomor 25. Saya mau semua terjemahan dibuka. Karena Bang Darius minta harus ada terdengar suara Tuhan dan orang harus mendengarkan, kan begitu? Mari kita buka. Ulangan 5. Ulangan 5 nomor 25. Ini akan mematahkan bahwa ternyata doktrin bahwa nabi itu akan bersama Tuhan memberikan firman dan akan ada orang yang mendengarkan di samping mereka gitu. Ini baca nih baik-baik nih. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Jadi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Tuhan berkata dari langit, nggak ada yang mati. Berarti ini bohong ayat Torah ini. Tidak ada orang yang akan dapat bertahan hidup mendengarkan suara Tuhan, kata Torah. Tiba-tiba di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan berkata dari langit, inilah dia anakku, anak yang kuperanakkan, kepadanya aku berkenan. Orang dengar banyak. Orang yang dengar banyak ini tidak mati. Berarti ini bohong. Atau tidak ada manusia yang mampu mendengar suara Tuhan kecuali orang pilihan, Bang.
Kalau memang ada manusia yang bisa mendengarkan suara Tuhan tanpa dipilih, ngapain Tuhan pilih nabi? Lebih baik dia kasih pengumuman dari langit biar kita semua seragam mengimaninya. Di Indonesia datang dari langit, wahai rakyat Indonesia, akulah Tuhan, dengarkan aku. Hari ini kalian harus menyembah, mempersembahkan seekor anak babi. Misalkan jangan gitu ya, misal. Nggak perlu dia pakai nabi lagi. Orang kita bisa dengar suara dia kok, Bang. Kenapa Tuhan memilih manusia untuk memperdengarkan suaranya? Sebagaimana Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Karena memang harus butuh orang khususlah yang akan dipilih menyampaikan perkataan Tuhan. Dia disebut sebagai nabi, tapi dia bukan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan sendiri yang harus turun menyampaikan firman-Nya, kalau memang bisa seperti itu, ngapain dari dulu Musa capek-capek diutus Tuhan? Ribet banget hidup Tuhan, tau nggak? Tuhan aja dari dulu turun. Ngapain pakai nabi lagi? Ini logika loh. Yang kalian lakukan ini apa? Mohon maaf, dalam perspektif dialektika, saya tidak menghinakan agama kalian. Dalam perspektif agama saya, doktrin kalian hanya menghinakan Tuhan. Satu, kalian katakan, dalam kitab Torah itu ulangannya untuk Yesus loh. Tapi bohong. Kenapa? Ya Musa ternyata nggak sama Yesus. Apa? Ya Yesus Tuhan, Musa bukan. Kesamaannya apa? Ya sama-sama dari Mesir lah. Ya kalau gitu ya udah sekalian aja. Ya Musa sama Yesus sama laki-laki. Ya sama ternyata. Ya laki-laki juga dia. Ya dia mamanya perempuan. Oh sama 2. Apalagi? Oh makanannya ikan goreng. Oh sama 3. Oh dia bisa berjalan di atas laut. Kalau Musa dibelah, kalau Yesus di atasnya. Oh sama lagi. Bang, kalau gitu sih kan saya sudah katakan dengan satir kepada Anda. Itu bisa kita lakukan, Bang. Saya bisa juga nyamain. Tapi masalahnya saya katakan, kalian sendiri yang menentang ayat ini. Dan kalau kalian mau mengatakan bahwa Tuhan itu suaranya bisa didengar, maka Nabi Muhammad mana ketika Tuhan menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad? Itu harus ada orang yang lihat. Tunjukkan kepada saya ayat dalam kitab Anda yang mengatakan seorang nabi kalau mendengar firman harus ada saksi di sampingnya. Itu hukum loh, itu ketentuan loh. Mana dalilnya? Yang Anda minta kepada saya adalah representasi Anda sebagai Kristen, paradigma Anda sebagai Kristen. Anda tuntut kepada saya, tidak mau saya sama. Enak saja kita sama. Paradigma kalian yang mengatakan nanti lama-lama kalian bilang gini, wah di dalam kitab kami aku berantem sama Tuhan. Kalah lo Rifat. Tuhan, ada nggak dalam ayat kitabmu bahwa Tuhan pernah berantem sama Nabi Muhammad terus kalah? Maaf. Paradigma ini yang tidak bisa kalian paksakan kepada kami untuk kami samakan. Kami tolak ini. Bahwa tidak ada manusia yang dapat mendengarkan firman Tuhan dapat hidup. Terima kasih. Makasih. Jadi ada 3 poin, yang poin besar secara garis besar. Mendengar suara Tuhan akan mati. Kenapa harus lewat nabi? Itu pertanyaan besar. Kemudian harus ada saksi jika mendengarkan firman Tuhan. Nah ini poin-poin yang harus dijawab oleh Bang Darius. Silakan Bang Darius, atau mungkin ada poin-poin lain, atau mungkin pertanyaan tadi belum dijawab oleh Uni Rifa juga, silakan. Teuni. Betul. Bahwa tidak ada orang yang bertahan mendengar suara Tuhan dan pasti mati. Karena itu di Keluaran 19 ayat 5, Tuhan Allah berfirman begitu. Karena itu kuduslah kamu. Ayat saya baca Keluaran 19 ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Bukan hanya mencuci pakaian, suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada hari itu. Mereka harus menguduskan diri. Kenapa? Kalau tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada orang yang bisa bertemu dengan Tuhan. Sehingga Tuhan meminta umat Israel untuk menguduskan diri di Keluaran 19 ayat 9. Di dalam Ulangan 25 itu betul bahwa tidak ada yang bertahan mendengar suara Tuhan kalau hidup di luar kekudusan. Sehingga Tuhan perintahkan di dalam Keluaran 19 ayat 10 itu kepada Musa agar bangsa itu harus menguduskan dirinya, karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang yang bisa mendengar suara Tuhan dan tidak mungkin orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Ayat ini tidak ada bertentangan tapi saling melengkapi. Memang di dalam Ulangan 25 itu berkata bahwa tidak ada yang bertahan menghadapi mendengar suara Tuhan atau berjumpa Tuhan. Yes, right.
I agree. Tapi karena itu di dalam Keluaran 19 ayat 10 Tuhan berfirman kepada Musa agar bangsa itu harus menguduskan diri. Karena tanpa kekudusan mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu diperintahkan untuk apa? Menguduskan diri. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua tadi yang maaf Pak RK tadi yang kedua apa? Sorry. Poin kedua, kenapa harus nabi? Oke, saya tanggapi dulu. Saya tadi minta data Quran di mana, tetapi TUNI ternyata tidak meminta kasih data dari Quran. Itu menunjukkan bahwa memang di Quran tidak ada data satupun, hanya di dalam Alkitab yang ada, sehingga TUNI hanya mengambil dari Alkitab, tetapi di data Quran tidak ada. Apakah Muhammad juga pernah mengajarkan Shema Israel, mengajarkan 10 perintah Israel? Kalau Yesus dengan Musa sama-sama mengajarkan. Apakah Yesus pernah Muhammad pernah mendengarkan suara Tuhan? Ternyata nggak ada di dalam Quran, tetapi Yesus dengan Musa pernah mereka berjumpa dengan Tuhan dan pernah mendengar suara Tuhan. Di data Quran tuh nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena tadi saya minta data dari TUNI, tapi TUNI tidak pernah meminta data itu, tapi hanya mengambil dari Alkitab. Dari situ menunjukkan bahwa memang data itu tidak ada untuk kesamaan. Karena yang saya ngomong ini semuanya pakai data, kesamaannya sama-sama mengajarkan Shema Israel. Tidak ada nabi yang mengajarkan Shema Israel selain Yesus dengan Musa. Tidak ada yang mengajarkan 10 perintah selain Musa, dan Yesus meringkaskan 10 perintah itu dengan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu dari 10 perintah itu. Dari situ yang ketiga apa ya Bang RK? Sorry, mungkin waktu saya berjalan nggak apa-apa. Saya fair kok waktu saya stop ya. Poin ketiga adalah apakah harus ada saksi dalam pemberitaan Injil atau pemberitaan lain? Mendengarkan suara Allah harus ada saksi nggak? Saksi itu menegakkan membuktikan kebenaran yang disampaikan orang itu. Kenapa? Di dalam hukum saja tidak ada saksi, itu dianggap jong. Saksi itu harus lebih dari satu. Kalau hanya satu orang, saksi itu tidak benar. Tapi kalau saksi itu lebih dari satu orang, maka pernyataan itu benar. Dan ketika Musa mendengarkan suara Tuhan berfirman kepada Musa, saksinya adalah bangsa Israel. Ketika Tuhan Yesus dimuliakan di gunung, saksinya siapa? Saksinya ada 3 murid Tuhan Yesus. Ada Yakobus, ada Petrus, ada Yohanes. Tadi TUNI mengatakan bahwa Yohanes kitab Keluaran dengan kitab Matius, Markus, Lukas itu hanya menyamakan dengan kitab Perjanjian Lama. Itu mungkin pendapat dari saudara-saudara dari Muslim bahwa kami menyamakan, ya is okay. Tapi bagi kami itu bukan menyamakan, tapi menggenapi nubuat apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, tadi saya buka datanya di dalam Yohanes 5 ayat 46, Yesus berkata, jadi kalau kamu percaya kepada Musa, saya harusnya percaya kepadaku. Kenapa? Karena Musa menuliskan tentang aku. Tidak ada nabi manapun yang berkata Musa menuliskan tentang dia selain Yesus yang berkata bahwa Musa menuliskan tentang dia. Itu data loh, bukan kata, tapi data. Di dalam Yohanes 5 ayat 46 bahwa Musa menuliskan tentang dia. Pertanyaan saya, apakah dalam Quran dan hadis juga Muhammad berkata Musa menuliskan tentang dia? Kalau ada, coba tunjukkan. Kalau saya ada datanya. Apakah TUNI juga punya data di dalam Quran bahwa Musa menuliskan, pengakuan Muhammad sendiri bahwa Musa menuliskan tentang dia? Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Kalau saya bisa tunjukkan, saya punya data. Yohanes 5 ayat 46. Yesus berkata, Musa menuliskan tentang aku. Itu data tertulis, bukan kata-kata, tetapi data ya. Ya, mungkin TUNI juga bisa lah 1-2 ayat Quran bisa dikasihkan kepada saya, data-data kesamaan antara. Time is over. Oke, jadi ada 3 poin Uniri Pak. Maaf, saya tidak membela siapa-siapa. Saya catat sendiri. Udah ada 4, ada 5 poin, bukan. Oke, silakan. Bukan 3. Saya catat sendiri soalnya silakan. Ya. Itu yang mau saya tanggapi. Silakan. Bentar ya. Oke teman-teman ya, inilah namanya diskusi yang saya bilang misunderstanding ya. Pertama saya tekankan sekali lagi ya. Kalau Anda mau meminta bukti kepada orang, minta bukti dari klaim, seperti saya meminta klaim Anda bahwa saksi itu wajib ada. Saya minta dalilnya, itu berhak saya. Karena saya tuntut Anda atas klaim Anda. Lalu Anda menuntut saya supaya menunjukkan ayat di Al-Quran saya sama seperti di kitab Anda. Loh, saya tidak pernah klaim kok bahwa kitab saya harus sama seperti kitab Anda. Bahkan saya tolak itu bahwa ada saksi manusia mendengarkan firman Tuhan, dengan bahkan membawa dalil Anda sebagai penolaknya, bahwa tidak ada yang mampu mendengarkan suara Tuhan bisa hidup.
Loh gitu loh, Anda paksa saya harus menunjukkan di dalam Al-Quran saya harus ada seperti doktrin Kristen. No way. Al-Quran saya bukan sama seperti doktrin kalian. Nanti kalian minta lagi, Tuhan mana dalilnya? Di kitab kalian Tuhan kami bisa berantem loh sama Yakub. Kan saya sudah kasih contoh. Sementara Tuhan kami tidak mengimani Tuhan bisa berantem dengan Yakub lalu kalah. Itulah perumpamaannya. Nih saya Sema Israel. Lagi-lagi Anda mengklaim bahwa Yesus dengan Musa sama dan saya membenarkan itu. Dengar wahai orang Kristen. Uniriva katakan Yesus dengan Nabi Isa itu mengajarkan ajaran yang sama. Yes. Apa ajarannya? Sema Israel Adonai Eloheinu Echad. Tapi lagi-lagi doktrin Kristen yang menghinakan dengan mengatakan mereka berbeda ajaran. Gimana itu? Ketika kalian percaya bahwa Musa hanya untuk Bani Israel, kalian malah mengatakan Yesus untuk seluruh bangsa. Pret. Anda yang bilang barusan, mana dia mengajarkan Shema Israel? Loh, saya bilang iya, mereka ajarannya sama kok. Nah, kalian tuduh lagi dia. Musa untuk Bani Israel, Yesus untuk seluruh manusia. What? Ini apa ini? Kalian lagi-lagi doktrin kalian yang menghantam kitab ini. Nubuatan ini lagi-lagi doktrin kalian yang menghantamnya. Satu, itu. Dua ya. Terus, dalil saksi mata dalam Al-Quran bahwa ada yang melihat Nabi Muhammad bla bla. Saya kan sudah tolak. Saya tidak pernah mau disamakan dengan paradigma Kristen. Maaf, na'udzubillahi min zalik. Haram hukumnya bagi saya menyamakan paradigma Kristen yang menyamakan Tuhan dengan manusia dan kemudian memaksakan bahwa Tuhan harus ada saksi dengannya sama dengan agama kalian. Saya menghina Al-Quran saya. Maka saya katakan ayat yang jelas menyamakan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad adalah mereka bertemu Allah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kalian tidak percaya itu? Mereka adalah manusia biasa dari kalangan Nabi. Kalian tidak percaya itu? Mereka mengajarkan hal yang sama. Dalilnya mana? Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Mohon maaf saya nggak bisa tunjukin ya karena saya hafal ayatnya ya. Jadi ketika 40 hari Musa pergi, mereka orang-orang Bani Israel ini menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya. Loh, jelas kok dikatakan di situ kok Nabi Musa ada samanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Musa mengajarkan, Nabi Muhammad juga mengajarkan, kemudian ada pengkhianatan. Loh, kalau macam cocokmologi saya juga bisa, saya bilang. Ya, tapi saya nggak mau cocokmologi, saya mau esensialnya, krusialnya. Anda tidak membantah tentang tidak ada lagi nabi yang datang dari Bani Israel. Anda udah bahas itu, Bapak Darius. Lalu Anda bilang suara Tuhan itu yang mendengarkan hanya orang-orang kudus lah. Pertanyaan saya lah, itu yang dengarin suara Tuhan ketika Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Emang kudus semuanya mereka? Gimana sih Bang? Abang itu berdebat dengan diri abang sendiri loh, bukan dengan saya. Saya justru membenarkan kitab Anda loh. Iya Bang Darius, Ulangan 18 itu untuk Yesus, oke. Bahkan saya tidak pernah mengklaim mulut saya dari tadi bahwa Ulangan 18 itu pasti untuk Nabi Muhammad. Ngapain saya katakan begitu? Saya tidak percaya kitab kalian. Tapi Al-Quran menegasikan, menjelaskan bahwa tentang Nabi Muhammad nubuatannya sebagai seorang nabi itu diketahui oleh Bani Israel. Mereka mengenal Nabi Muhammad. Makanya ada orang-orang Yahudi di Khaybar. Ngapain mereka ke Khaybar? Orang Yahudi itu banyak Bang, terpecah-pecah belah Bang. Ya, makanya dalam dalil kami umat Islam ada Waraqah bin Naufal, ada pendeta Bukhair. Tapi kalian kan nggak percaya begitu? Enggak, kami nggak percaya itu, harus ada di Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab analisa manusia yang menceritakan bahwa ada peristiwa begini dan begitu. Al-Quran adalah perkataan Allah. Jangan samakan dengan Bible kalian. Tolong, ya. Kalau kalian minta data, saya udah sebutkan data. Wa iswa'adana Musa 40 lailatan. Loh, data harus tertulis. Itu kan kalian Kristen, kalian nggak hafal, kalian tunjukkan data. Saya sudah tunjukkan data dari tadi nih. Ulangan yang mengatakan bahwa ulangan 5 tadi, itu data bukan. Bantah itu data itu. Tidak ada lagi nabi yang dilahirkan seperti Musa dari Bani Israel. Tiba-tiba ada tongol. Tereng ada loh, dibantah lagi kitabnya. Terima kasih. Oke, maaf ya, sabar Bang Darius ya. Untuk orang-orang Kristen doa di bawah, tolong mengerti, tolong cerdas, tolong paham. Di sini diskusinya 1 versus 1 dan saya sebagai moderator tidak bisa naikin siapa-siapa. Saya harus bertindak adil di room saya harus bertindak adil di live saya. Tolong orang Kristen jangan membuat sebuah kontroversi yang kurang bagus dan pada akhirnya jadi polemik di sini.
Ya, ini 1 versus 1. Kalau mau berdebat 1 versus 1, silakan hubungi mereka langsung. Gitu. Silakan Bang Darius lanjutkan. Oke, saya tanggapi dulu dalam ulangan 34 ayat 10 ini. Tadi Teh Uni sudah menyampaikan, tapi saya agak sedikit lupa. Makasih Teh Uni sudah ingatin ya. Ya, saya baca lagi teksnya dulu ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan dengan muka, maka tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, teman-teman muslim ini hanya baca ayat 10, tapi tidak baca ayat 11 dan 12. Saya baca ayat 11 dan 12 ya. Dalam segala hal tanda dan mujizat yang dilakukan, yang diperintahkan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal ini segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Maksudnya gini, tidak ada nabi Israel yang muncul yang seperti mujizat yang dilakukan Musa di Mesir. Air berubah menjadi darah, ada katak, ada sampah. Tidak ada lagi nabi yang muncul melakukan mujizat seperti Musa. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak ada nabi lagi yang muncul di kalangan Israel lalu munculnya Muhammad. Maka Anda sendiri akan membantah. Di dalam iman Islam mempercayai 25 nabi. Dalam 25 nabi, Musa di urutan ke-15. Kalau teman-teman muslim mengatakan bahwa tidak ada nabi lagi yang muncul di kalangan Israel, maka Anda harus menghapus iman Anda terhadap Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Ini kan orang Israel. Bagaimana mungkin Anda mengatakan tidak ada nabi lagi yang muncul di kalangan Israel, sedangkan ada nabi Israel yang Anda percaya sebagai Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus. Ini kan orang Israel. Bagaimana itu? Berarti Anda sendiri menggali lubang, mengubur diri sendiri. Kalau Anda memakai ulangan 34 ayat 10 ini dengan dalil bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul, maka Anda harus menghapus 9 nabi dari orang Israel yang Anda percaya. Yang pertama, Nabi Musa itu urutan ke-15 dari 25 nabi. Ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ini harus dihapus dari iman percaya orang Islam sebagai 25 nabi. Yang ke-25 adalah Nabi Muhammad. So, baru Anda mengklaim ulangan 34 ayat 10 yang mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang muncul dari kalangan Israel. Teman-teman muslim ini kan baca cuma ayat 10, tetapi tidak baca ayat 12 dan ayat 11 yang mengatakan bahwa nabi yang muncul melakukan mujizat seperti yang dilakukan Musa di Mesir. Air berubah menjadi darah, ada bela katak, bela sampar, bala sampar, bala katak, dan hujan air, segala gulita kematian anak-anak sulung. Ini tidak terulang lagi. Cukup sampai di Mesir. Tapi setelah itu ada nabi-nabi yang muncul. Ada Nabi Yeremia dalam iman Kristen, Nabi Yesaya, Yeskiel, ada Hosea, Amos, dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan bahwa ulangan 34:10 itu menjadi alasan bahwa tidak ada nabi Israel lagi, lalu muncullah Muhammad, maka Anda harus menghapus 9 nabi yang orang muslim percaya sebagai nabi yang datang. Itu kan orang Israel semua. Itu Daud, Sulaiman, semua itu orang-orang Israel. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa nabi tidak ada lagi? Di satu sisi Anda percaya Sulaiman, Daud sebagai nabi. Berarti Uni ini, teman-teman yang seiman dengan Uni ini, menggali lubang lalu masuk di dalam lubang sendiri, lalu mengubur diri sendiri. Jadi saya sudah jelaskan ulangan 34 sudah jelas ya bahwa kenabian yang dilakukan Musa adalah seperti melakukan tanda-tanda. 10 tanda di Mesir itu tidak lagi diulangi oleh siapapun. Dan ketika Yesus datang dia melakukan mujizat, tetapi mujizatnya tidak seperti yang dilakukan Musa, seperti laut merah terbelah jadi 2 ya, memberikan mana di padang gurun, Musa memukul batu keluar air. Itu tidak lagi diulangi lagi. Itu yang dimaksud dengan ulangan 34 ayat 10 itu penjelasannya ada di ayat 11 dan 12. Jadi teman-teman muslim yang nonton jangan baca di ayat 10 dong. Baca dulu juga di ayat 11 dan 12, itu penjelasan dari ayat 10 gitu loh. Jadi dari tadi juga Uni sudah sampaikan, tapi tadi kan saya minta apakah Nabi Muhammad juga mengajarkan
Sema Israel tidak ada. Yesus mengajar, Yesus Saya hanya masih ada. mengulangi saja sebagai penggenapan. Kalau ada, sudah. Oke, time is over. Oke. Jadi gimana? Masih mau Tenang, ini lanjut? saya harus tanggapi framing ya. Logical fallacy saya harus tanggapi. Sabar nih. Ini kita mau lanjut lagi berapa menit Lanjut, lagi? lanjut. Saya harus urusan, kasihan Bang Evangelis Darius nih berada dalam kesesatan yang Oke, nyata. saya kasih waktu Oke. ya. Ini 20 menit lagi ya untuk kalian Oke, berdua untuk diskusi. Baik, saya akan Silakan. bukakan makanya Bang Darius ini tersesat teman-teman. Dia aja nggak ngerti teman-teman. Dia bilang saya mengubur lubang untuk diri saya sendiri. Itu kalau saya bilang saya percaya kitab kalian itu kitab suci. Loh, yang bilang saya percaya kitab itu kitab suci siapa? Saya memberikan Anda, mengingatkan Anda sebagai orang Kristen yang percaya kitab itu. Bang. Itu kitab Anda bukan? Iya, Anda percaya kitab itu? Iya. Kok di kitab itu dikatakan tidak ada lagi nabi dari Bani Israel? Itu Bang. Bukan Bang. Iya Bang, saya percaya loh kitab itu Bang. Nggak ada loh katanya nabi Bani Israel. Saya percaya banget loh dengan ayat ini. Baru saya blunder. Baru saya mengubur diri saya kelam-kelam hanyut dalam palung marijuana. Bang, masa gitu aja nggak paham? Kasihan banget saya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi hanya terdengar seperti hebat banget gitu kan. Uniripa blunder. Dia mengubur dirinya. Padahal salah kaprah. Saya tidak percaya. Bahkan saya tidak katakan bahwa ini ada untuk Nabi Muhammad. Karena saya tidak percaya kitab ini. Saya mengingatkan Anda, Bang. Gimana Bang menurut Abang? Di kitab itu katanya tidak ada lagi Nabi Bani Israel. Saya ngingetin Anda. Anda jawab itu. Gitu loh. Justru kami tidak percaya dengan kitab ini. Makanya ada Al-Quran. Gimana sih ente? Gitu ya. Nah, Abang juga harus baca ayat itu. Ayat 11-nya. Dalam hal segala tanda dan mukjizat. Kok Anda bicara mukjizat aja? Anda lihat dong tandanya. Kalau begitu segala tanda Musa tidak boleh sama dengan tanda Yesus. Kenapa Anda percaya bahwa Yesus diambil dari Mesir? Dor. Tanda-tanda Yesus, tanda-tanda Musa kok sama? Tidak ada lagi nabi seperti Musa. Ya, baca baik-baik nih. Kalau gitu sama, bantah itu semua. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Satu. Tidak mungkin Tuhan, nabi ini berhadapan muka. Berarti Yesus tidak pernah berhadapan muka dengan Bapa. Dor lagi. Bacanya yang bener lah. Kalau kita mau jor-joran nih dalilnya, ayo kita kupas tuntas satu-satu nih. Yang kedua, yang dalam hal segala tanda dan mukjizat. Oke. Anggaplah mukjizatnya nggak pernah terulang. Nggak mungkin Yesus membelah laut. Oke. Baik. Tandanya gimana? Kenapa kalian katakan bahwa Yesus diambil dari Mesir? Musa diambil dari Mesir? Kalian kalian yang gali lubang tutup bayar utang, salah. Istilahnya kalian sendiri yang blunder gitu loh. Kemudian yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua. Pertanyaan saya, Sema Israel itu kepada siapa disampaikan Musa? Bani Israel kan? Berarti gagal lagi tuh, nggak boleh lagi sama dengan Yesus tuh Sema Israel karena nggak ada lagi seperti itu. Dor lagi tuh. Justru Anda yang menggali lubang untuk diri Anda sendiri. Anda katakan bahwa Yesus ngajarkan Shema Israel untuk Bani Israel yang keluar dari taman Mesir. Musa juga seperti itu. Padahal dia dikatakan tidak ada dalam segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Ya udah, berarti gagal sudah itu buat Yesus lah. Anda sendiri yang bantah. Loh, perasaan saya lebih Kristen daripada Bang Darius ini. Yesus, dengar ini. Saya aja percaya loh kalau Anda manusia sama seperti Musa. Anda perkasa, Anda bisa menyelamatkan. Anda adalah orang yang bukan separuh Tuhan, bukan separuh manusia, sama seperti Musa. Anda menikah sama seperti Musa. Ketika Musa itu normal sebagai laki-laki memiliki, ya mohon maaf ya kalau saya katakan nih, saya berhadapan sama Yesus nih, cuman saya yang mengatakan wahai Yesus bahwa Anda betul-betul mirip dengan Musa, perkasa. Musa perkasa punya istri coy, Anda juga perkasa. Coba tanya mau Kristen, enggak, Yesus nggak punya istri karena dia Tuhan. Dia nggak punya bapak. Nabi Musa punya bapak nggak? Bapaknya ada. Ya Yesus punya bapak nggak? Enggak, kasihan banget, beda ternyata. Bang, saya tidak pernah mengklaim dari tadi. Saya memastikan Ulangan 18:18 ini untuk Nabi Muhammad. Na'udzubillah min zalik. Buat apa? Ini bukan kitab yang saya percaya. Saya tidak percaya kitab itu. Tapi saya katakan, oke, saya sepakati untuk Yesus. Ya sudah, saya sepakat untuk Yesus. Tapi mari kita lihat aktualisasinya.
Benar nggak Anda yang percaya ulangan itu untuk Yesus atau saya? Saya yang lebih percaya. Karena saya tidak akan mengingkari ulang 18 itu betul-betul untuk Yesus. Maka saya katakan Yesus sama seperti Nabi Musa secara esensi. Dan sama dalam masalah mengajarkan apa? Yesus mengajarkan untuk Bani Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Musa mengajarkan Bani Israel. Karena memang Yesus hanya untuk Bani Israel. Lah, kalian khianati lagi dengan katakan kan dia untuk seluruh bangsa. Siapa ini yang sebenarnya percaya sama ulang 18 untuk Yesus? Saya atau Anda nih, Bang? Saya. Time is over. Kasih. Selesai. Gimana? Mau gaskan berapa ronde lagi nih? Masih Closing berapa menit statement lagi? aja ya. Closing karena ini temanya Oke, satu arah, closing satu ya, satu ayat arah lagi yang ya. dibahas. Saya hanya Uni Rifa nanti closing statement. Ya. Karena tadi Darius Boling yang duluan ya. yes. Habis itu Darius Boling yang terakhir. Tapi Uni saya kasih Rifa, ayat. silakan closing statement. Habis itu Bang Darius Boling closing statement yang terakhir. Ya, karena tadi Bang Darius duluan. Bentar Jadi ya. Uni Rifa closing duluan. Gimana Bang Darius? Sepakat? Silakan, sepakat. Siap. Ya. Bentar dulu. Saya kasih waktu dulu. Ini kan saya harus konklusikan ini. Saya catat tadi. Maaf ya teman-teman di bawah, saya nggak bisa naikin siapa-siapa karena memang ini 1-on-1 dan saya sebagai moderator. Saya harus bertindak adil ya. Alhamdulillah. Ya. Closing statementnya 5 menit atau? Ya, tapi saya minta data dulu, saya biar lihat. Bentar. Ini saya akan kasihkan satu materi buat teman-teman. Bentar. Oke, bentar. Nabi. Teman-teman jangan lupa follow Bang RK yang Muslim Islam juga ya. Jangan lupa love orange juga ya. Ya, jangan lupa di follow semuanya guys. Buat teman-teman yang udah ngasih gift, Masya Allah terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Semangat Bang Darius ya nih. Baik, Ya. oke. Saya harap ini bukan yang terakhir kali ya, tapi dan seterusnya. Janganlah, nanti dua arah. Saya maunya dua arah biar kita bisa baku hantam. Orang bisa baku hantam. Dua arah itu apa temanya apa? Nanti baru di akhir baru disampaikan lagi ya. Oke. Ya, baik. Sudah siap Uni? Oke, saya Untuk closingnya close udah statement? clear. Silakan Uni. Oke. Pertama saya ucapkan sangat terima kasih kepada Bang Darius dan juga RK, luar biasa. Anda luar biasa. Semoga Anda menjadi role model untuk diskusi selanjutnya, ini yang kita tunggu. Walaupun penyampaian keras seperti pendeta-pendeta di atas mimbar ya kan, tapi tetap Bang Darius dan saya adalah beliau tidak menghujat pribadi, begitupun saya sangat respect dengan beliau. Saya menghormati beliau sebagai evangelis dari Kristen dan juga saya menghormati host. Luar biasa kalian berdua. Itu dulu apresiasi dari saya. Thank you. Yang kedua adalah Bang Darius yang saya hormati. Saya adalah seorang muslimah. Muslimah ini panduan berkeyakinannya adalah Al-Quran. Tidak ada nubuatan di dalam Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang adalah kehendak Allah yang ingin disampaikan kepada manusia akhir zaman melalui perantaraan Nabi Muhammad. Maka Al-Quran bukan apa yang ingin kita dengarkan, tapi apa yang ingin Tuhan dengarkan yang diberikan kepada manusia. Maka Al-Quran bukanlah kitab request. Tidak ada istilahnya kamu minta apa dalam Al-Quran, tidak, tapi apa yang Tuhan kehendaki untuk didengarkan manusia itu yang Tuhan berikan melalui Al-Quran. Itu esensi Al-Quran dulu yang harus Anda pahami. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang kehidupannya normal seperti manusia, memiliki istri, meninggal seperti Musa, kemudian menyampaikan ajarannya dengan selesai, berperang seperti Musa, kemudian menjadi seorang pemimpin seperti Nabi Musa, memiliki istri seperti Nabi Musa. Tapi kalau ada hal-hal yang memang secara hal minor tidak sama dengan Nabi Musa, ya memang tidak sama. Yang namanya Nabi Muhammad bukan Nabi Musa. Gitu. Tapi Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif kami itu berbeda kehidupannya dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Isa alaihissalam itu kedua kali akan datang lagi.
Karena Nabi Isa alaihissalam ini akan belum selesai tugasnya. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu dikhianati oleh pengikutnya, dalam makna tidak ada satupun orang yang betul-betul bisa mampu menerima ajarannya, kemudian menjadikan ajaran itu, ya mohon maaf ya kalau nanti kita pakai data, nanti ini topik lain sebenarnya. Saya membuktikan bahwa Yesus tidak diikuti oleh murid-muridnya. Ya, contohnya ketika Yesus ajarkan baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lah murid kesayangannya aja baptis dalam nama Yesus. Maksud saya begitu. Intinya apa? Sorry itu kalau dianggap framing ya. Artinya apa? Musa didengarkan oleh Bani Israel pada waktu dia mengajarkan, tapi kemudian keturunan-keturunannya tegar tengkuk dan kemudian berulah menyimpang. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad didengarkan, tapi ada umatnya yang juga menyimpang. Itu sama. Nah, kalau kita lihat Ulangan 18:18 ini, ada 2 poin yang sangat krusial yang harus Anda terima. Yang saya garis bawahi adalah ketika Anda sebagai orang Kristen sepakat dengan saya bahwa Ulangan 18:18 ini, ayo bang, kita sepakati ini untuk Yesus. Tapi justru kalianlah yang mengingkarinya dengan adanya doktrin bahwa satu, dia bukanlah manusia biasa seperti Musa. Yang kedua, dia adalah sang firman. Sementara si orang ini akan menyampaikan firman Allah Bapa, tapi kalian justru mengatakan bahwa sang firman ini menyampaikan firmannya. Karena ketika ditanya, yang kalian ikuti ini firman siapa? Pasti kalian bilang firman Yesus. Begitu. Nah, lalu kita lihat perkara tentang keyakinan Ulangan 18:18 dalam secara tafsir, maka kita serahkan harusnya kepada orang Yahudi. Tidak ada satupun orang Yahudi menunggu Tuhan turun jadi manusia. Enggak. Mesias yang ditunggu orang Yahudi adalah anak manusia yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan secara duniawi. Makanya mereka nggak percaya Yesus sebagai Mesias, jangankan sebagai Tuhan ya. Karena mereka lihat Yesus tidak mampu menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Lihat, Arab Saudi tempat Nabi Muhammad sekarang itu Islam mayoritasnya. Lihat Yerusalem tempat Yesus sekarang lahir. Islam Kristen nggak mayoritas. Aduh, enggak. Tidak berhasil. Tidak berhasil, Lisa. Nabi Musa berhasil mengajarkan ajaran Torah walaupun kemudian diselewengkan. Yesus gagal. Karena tidak semua orang di Yerusalem itu Kristen. Bahkan mayoritasnya bukan Kristen lagi. Yahudi sama Islam lagi itu. Kristen minoritas banget tuh. Nah, sementara Nabi Muhammad berhasil menjalankan ajarannya. Jadi kalau saya mau menggunakan metodologi cocokmologi, menyambung-nyambungkan Nabi Muhammad sama dengan Ulangan 18:18 bisa. 1000% bisa. Tapi 3 kali ya Bang, justru 3 poin yang Bang bantah tadi. 1, secara esensi dia justru tidak sama dengan Musa, bahwa Musa manusia biasa. Kedua, dia adalah sang firman. Ternyata sang firman kok menerima firman. Nah, yang ketiga tadi, dalam segala tanda dia tidak boleh sama dengan Musa. Tapi yang terjadi adalah kalian bantah itu bahwa tanda Musa dengan Yesus sama, di mana Yesus itu diusir sampai ke Mesir. What? Jadi artinya saya diskusi di sini tidak membantah Anda mengimani Ulangan 18:18 itu untuk Yesus. Tapi justru Anda sendiri yang membantahnya di hadapan saya. Gitu. Terima kasih. Silakan Bang Darius Buleng close statementnya. Oke. Makasih host dan juga Teh Uni. Kenapa ayat ini saya ambil jadi topik diskusi malam ini? Karena beberapa waktu lalu juga menjadi topik diskusi Bang Juma dengan Pak Isra Soru. Dan banyak beberapa teman-teman yang polemikus juga mengatakan bahwa ini nubuatan dari nubuat oleh kepada nabi yang diyakini. Sehingga saya coba ingin mendengar pendapat Uni, makanya saya coba mengajak Uni untuk berdiskusi di malam hari ini. Ternyata dalam penyampaian Teh Uni juga nggak mau peduli ini mau ke Yesus ke Muhammad ke apa ke, tidak peduli. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Teh Uni mengatakan bahwa tidak mengimani kitab suci yang kami pegang saat ini, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak mengimani atau tidak meyakini. Tetapi pendapat ini berbeda dengan beberapa oknum-oknum tertentu bahwa memang firman Alkitab ini kami tidak imani, tapi ada sebagian yang separuh berisi firman Tuhan. Jadi yang cocok dengan Quran dianggap benar, yang tidak cocok ya dianggap tidak benar. Nah, ini yang saya ternyata Teh Uni punya pemahaman yang berbeda bahwa saya tidak mengimani kitab suci Al-Quran, Alkitab secara total tidak saya imani.
Tetapi dalam diskusi-diskusi lintas agama, kadang-kadang teman-teman Muslim ini selalu mengambil ayat Quran, ayat Alkitab untuk membenarkan pendapatnya, tidak mengimani, tetapi kadang diambil untuk membenarkan pendapatnya. Di sini ada terjadi kesalahan. Ini yang teman-teman teman-teman dari TU ini tidak pernah jujur di situ. Oh ya, sorry. Teman-teman dari TU ini tidak pernah jujur di situ. Jangan bawa teman-teman saya, mereka Oke, siap. Oke, ternyata TU ini sendiri mengaku bahwa Quran Alkitab tidak mengimani Alkitab. Oke, nah saya iyalah. mungkin di lain kesempatan nanti kita akan diskusi. Mungkin ini tema yang mungkin satu arah. Oke lah, kita cari tema yang 2 arah kah, 3 arah, 4 arah. Kita akan diskusi biar TU ini mungkin bisa ambil dari Quran, atau saya ambil dari kitab suci, Alkitab saya, biar kita dudukan ada nggak sih sama atau tidak. Tetapi saya mau menegaskan bahwa Yesus yang kami imani adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, bukan berarti firmannya itu hilang. Dan dalam kemanusiaan dia memiliki 3 jabatan. Jabatan sebagai nabi, jabatan sebagai imam menurut peraturan Melkisedek, bukan peraturan Harun. Dia menjadi nabi. Musa merupakan tipologi dari Yesus, dia menggenapi, dan dia juga adalah sebagai raja yang lahir dari garis keturunan Daud. Sehingga dia memiliki 3 jabatan dalam kemanusiaan, tetapi itu tidak menghilangkan ketuhanannya. Kenapa? Karena Paulus kata yang dipakai adalah kenosis, artinya Allah mengosongkan dia atau memberikan tempat kosong dalam dirinya, lalu mengambil tubuh, mengambil kemanusiaan, menempatkan pada dirinya. Jadi mengosongkan itu bukan berarti mengosongkan kealahan, menghilangkan lalu ambil kemanusiaan total, bukan. Mengosongkan artinya memberikan ruang kosong pada dirinya lalu mengambil sisi manusia pada dirinya, sehingga dia adalah 100% manusia, dia 100% Tuhan. Bukan 100% tapi Tuhan seutuhnya. Kalau 100% berarti kan bisa dikurang, bisa ditambah, bisa dibagi ya. Kalau 100% Tuhan, 100% manusia, berarti bisa dikurang, dibagi. Tetapi dia Tuhan seutuhnya, dia manusia seutuhnya. Itu kalimat yang menurut saya itu tepat. Jadi dia nabi, yes, nabi dalam kemanusiaan, maka dia menyampaikan firman. Dia menyampaikan firman dalam posisi sebagai nabi. Dia sebagai imam, ya, karena dia mati. Dalam zaman dulu Musa mengorbankan korban persembahan, Yesus mengorbankan tubuhnya sebagai tugas iman, dia menjalankan itu. Dan dia sebagai raja, dia akan datang di akhir zaman. Dia akan menyelamatkan Bani Israel dari kepungan musuh-musuh di akhir zaman. Mungkin kedatangan yang pertama dia menyelamatkan manusia dari dosa. Meskipun terlepas dari orang Yahudi mau percaya atau tidak, itu tidak penting bagi Yesus. Yang terpenting adalah Yesus datang menyelamatkan manusia, terutama kepada bangsa Yahudi. Kemudian mereka menolak, keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan di akhir zaman, Yesus akan datang menyelamatkan orang Kristen sebagai juru selamat, dan akan menyelamatkan Bani Israel dari kepungan musuh, dan menjadi hakim buat mereka yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, itu yang kami imani. Jadi tidak ada kontradiksi antara kemanusiaan dan ketuhanan. Karena yang kami percaya itu bukan manusia yang kami tuhankan, tapi Tuhan yang datang mengambil rupa manusia, dan dalam kemanusiaannya dia menjalankan tugas sebagai nabi, rasul. Maka bagus tuh jadi tema tuh. Ada yang salah. Bagus tuh jadi tema tuh. Nanti Saya kita ini bahas dulu ya, deh. saya closing dulu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Saya closing dulu, baru nanti kita ngobrol. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Ya, jadi diskusi dialog seperti ini tidak ada penghujatan, tidak ada apa ada yang lain-lain ya. Framing dalam diskusi itu hal biasa. Framing ya. Jadi terutama ya untuk Pak Darius, untuk Unriva, terima kasih yang sudah sempatkan di room saya, dan juga untuk teman-teman Kristen lain, maaf saya tegas tidak naikin siapa-siapa dalam orang berdiskusi, karena saya menghargai Pak Darius, saya menghargai Unriva. Ini adalah kesepakatan dari mereka berdua yang ingin berdiskusi 1 versus 1. Itu saya sampaikan. Jadi maaf saya tidak naikin siapa-siapa, karena memang ini khusus mereka berdua berdialog. Kalau teman-teman ingin berdialog seperti ini, silakan buat undangan, sampaikan langsung, dan ingin berdiskusi langsung, silakan. Itu aja. Saya tidak membela Pak Darius, saya juga tidak membela Unriva. Ya, saya tidak membela kedua-duanya karena saya posisi di tengah-tengah.
ayolah kalau mau berdialog secara gentle satu persatu, ayolah seperti ini, diskusilah dengan baik. Selesai ini kita damai-damai biasa seperti kita orang Indonesia kok. Oke, sekian dan terima kasih. Shalom, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Oke. Tadi Oke, Teh bilang saya apa, tutup. tema apa? Ini aja tema tentang apa tadi namanya, tentang Yesus, kristologi jadinya, karena Anda berusaha menjelaskan sebenarnya sebanyak saya mau baku hantam katanya itu dua arah. Kok jadi sekarang jadi lah. satu